Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi mengukur Kabinet Kerja bersama dengan Ibu Siti Zuhro. Ibu, Anda lihat bagaimana? Apa kementerian terpilih bisa memenuhi harapan rakyat sejauh ini? Iya, itu yang sekarang biasa ya, masyarakat Indonesia ini kan dinamis dan ekspektasinya sangat besar. Ini yang harus dikelola dengan cukup baik oleh pemimpin dan juga diterjemahkan dengan cukup gitu ya, profesional dan tangkas oleh para menteri. Harus seperti itu. Sehingga kalau yang pertama itu pasti masyarakat menunggu kapan dientaskan gitu ya. Kalau masyarakat yang kurang beruntung, berarti di sini miskin, itu ingin merasakan cepat kapan saya itu menjadi tidak miskin lagi. Paling tidak kuranglah miskinnya gitu. Pengangguran adalah saya mulai dialokasikan, ada difasilitasi dan sebagainya. Jadi kalau itu halnya menurut saya memang ada koordinasi yang rapi ya. Koordinasi, sinergi, komunikasi yang rapi antar kementerian-kementerian terkait yang akan mengeksekusi ini. Apa saja itu? Menurut saya memang kalau kita melihat yang punya kaki langsung adalah Kementerian Dalam Negeri. Ini kan kementerian yang utama menurut saya. Selain juga Kementerian Luar Negeri. Makanya saya berpikir mengapa kok tidak ada wakil menteri di situ? Mengapa luar negeri kok ada Kementerian Luar Negeri ada wakilnya? Padahal ini besar sekali. Lah, saya berpikir bahwa melalui Kementerian Dalam Negeri ini justru bisa digerakkan gitu ya. Satu roda pembangunan di mana melalui katakan otoritas dari Kementerian Dalam Negeri itu daerah-daerah itu akan bisa didorong, difasilitasi, dibimbing, diawasi gitu ya sekaligus seperti itu dan didampingi gitu untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah ini. Jadi mereka ini kan sudah mendapatkan DAU, DAK gitu ya. 35% dari APBN kita itu sudah digelontorkan ke daerah-daerah gitu ya. Termasuk daerah-daerah khusus ya, melalui otsus-otsus itu Papua, Aceh gitu ya. Juga termasuk keistimewaan Yogyakarta itu juga harus mendapatkan perhatian khusus. Dan melalui Kemendagri juga sebetulnya daerah-daerah di perbatasan di bawah pimpinan Kemendagri juga itu juga harus kan kemarin sudah ada yang semacam tanggap darurat yang akan dilakukan oleh beberapa kementerian instansi terkait di situ di mana daerah-daerah perbatasan ini rawan sekali. Di era otonomi ini jangan sampai mempermalukan Indonesia sendiri karena dianggap pemerintah nasionalnya lemah gitu ya. Lah ini yang justru jadi satu sisi bagaimana mendorong agar local competitiveness atau daya saing lokal itu betul-betul bisa berjalan efektif gitu ya dengan memberikan satu katakan amunisi baru yaitu melalui reformasi birokrasi yang bisa dilakukan oleh seluruh daerah. Jadi jangan hanya semangatnya. Kalau semangatnya sejak dulu kala sudah terjadi. 2001 itu bersemangat sekali daerah-daerah. Tapi sampai 2014 hanya 5% sampai 7% daerah yang mampu melakukan itu. Lah ini didorong gitu ya. Menurut saya didorong lah. Ini Kementerian Kemenpan ya yang memang bertanggung jawab dalam bagaimana menjalankan Grand Design Reformasi Birokrasi yang sudah tercetak itu sejak 2010 sampai 2025. Lah ini tinggal mengaplikasikan menurut saya. Lah melalui itu memintakan daerah-daerah juga melakukan reformasi birokrasi sehingga banyak peraturan-peraturan yang memang dilakukan secara transparan, secara akuntabel pemerintah daerahnya, tidak mengulang hal-hal yang sama yang buruk yang lalu gitu ya. Nah, ini yang bagus menurut saya. Dan itu juga akan sebetulnya kembali pada bagaimana leadership dari Pak Jokowi. Harus hadir. Istilahnya dulu itu kan, mana itu, kok autopilot gitu ya, mana peran negara, kok tidak hadir negara, pemerintah tidak hadir. Lah hal-hal yang seperti itu yang jangan sampai dikesampingkan. Jadi Pak Jokowi akan mengkoordinir sendiri bahkan gitu ya, bagaimana kementerian-kementerian terkait yang harus bekerja bersama gitu ya, memajukan, menjadi trigger pembangunan itu betul-betul efektif. Ini yang penting. Jadi menurut saya Kementerian Dalam Negeri berjejaring dengan desa juga ya, karena desa ini akan juga membangun real, diberikan dana ya ini luar biasa.
Kemenpan hadir untuk bagaimana supaya mesinnya itu betul-betul profesional, mesinnya itu birokrasi. Itu yang menjalankan roda pembangunan profesional, netral secara politik, tidak ada lagi politisasi birokrasi di situ, perselingkuhan politik dan birokrasi juga bisa diselesaikan, bisa diakhiri menurut saya, karena itu yang biangnya itu. Jadi permasalahan atau akar permasalahannya itu. Lah ini yang harus dituntun langsung oleh Pak Jokowi. Jadi saya catat ada Kemendagri, Kemenpan, dan juga termasuk pembangunan daerah tertinggal desa, ya. Iya. Desanya. Desa dan daerah tertinggal itu satu. Namanya kan sekarang Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan transmigrasi. Ada catatan lain Ibu mungkin dari kementerian lain yang terpilih? Iya, tentunya saya tidak ahli maritim ya, tapi itu yang akan maritim pertanian itu yang menjadi ikon. Ikon bahwa kembali kepada masyarakat Indonesia yang memang adalah sejak dulu kala itu nenek moyang kita itu kan laut gitu. Lah ini yang perlu ada terobosan-terobosan karena ini relatif baru dan menterinya juga baru ya, menterinya baru, kementerian baru yang menurut saya harus dibimbing langsung oleh Pak Jokowi. Sehingga siapapun kementerian itu merasakan kehadiran Pak Jokowi dan kehadiran tadi itu yang akan menjadi pengawasan melekat gitu ya, menjadi bagian pengawasan melekat. Tidak ada istilahnya pembiaran. Selama ini yang terjadi kan memang kesan kita atau image kita di luar di masyarakat internasional itu kan bagus. Tapi kita tidak cukup menyelesaikan hal-hal yang di dalam negeri. Sekarang harus dibalik. Domestic affairs ini harus betul-betul dibenahi dulu. Karena wajah kita tidak mungkin cantik, tidak mungkin elok di luar negeri kalau di dalam sendiri juga carut marut. Iya, itu. Jadi mungkin 1-2 tahun pertama Pak Jokowi adalah menggencarkan yang namanya supremasi hukum dan reformasi birokrasi dan sekaligus mengaplikasikan program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat dan mendesak untuk dilakukan termasuk mengentaskan kemiskinan. Tidak mungkin pemerintah nasional langsung turun. Lah ini memintahkan melalui otonomi daerah itu Kementerian Dalam Negeri bersinergi dengan daerah-daerah itu. Enggak lebih cepat dan lebih merata ya seperti itu ya. Baik. Tidak perlu lagi pemerintah nasional langsung turun sampai ke kabupaten kota, tidak perlu karena sudah ada otonomi daerah. Oke, kalau begitu silakan garis bawahi closing statement dalam waktu 30 detik silakan Ibu. Iya, ini memang saatnya bagi Pak Jokowi ya, kepemimpinan Pak Jokowi JK 2014-2019 menurut saya menjadi satu istilahnya mungkin ikon baru ya, memimpin Indonesia dengan kerja, memimpin Indonesia betul-betul dengan niatan putih gitu ya, niatan bersih yaitu memberantas korupsi. Jadi memberantas korupsi tidak bisa hanya mengandalkan KPK karena ternyata kita juga menunjukkan satu capaian yang tidak memuaskan hanya mengandalkan pemberantasan korupsi, tapi yang lebih penting dari itu adalah meletakkan hukum sebagai supremasi sebagai panglimanya. Jadi supremasi hukum bukan supremasi politik. Dengan demikian law enforcement ya diikuti oleh peran leadership dari Pak Jokowi, Pak JK ya menurut saya itu akan bisa men-trigger ya seluruh menteri-menterinya, ibaratnya satu kendaraan itu semua menteri menjadi skrup. Kalau ada satu skrup yang tidak jalan, ini mesin tidak akan bisa proper, tidak efektif. Ya. Kita harapkan tidak ada satu skrup pun yang hilang atau tidak efektif atau mungkin tidak jalan. Sehingga dengan demikian ibaratnya ini kabinet kerja itu betul-betul punya masinis gitu ya, nahoda yang oke, ya, duit tunggal yang oke. Lalu skrup-skrup ini ya istilahnya semua alat-alat sebagai satu kendaraan itu ya memang bekerja maksimal. Itu yang harus sekarang ini mulai dilihat. Dilihat dan dipastikan ya. Iya, pokoknya gitu. kerja. Iya, itu masalahnya kerja. Baik, terima kasih Ibu Siti Zuhro atas kehadirannya di Studio Berita 1. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi, kami akan segera kembali.